Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Bertemu kembali kita di acara talk show SMA Santo Tarsius dalam rangka Santo Challenge SMA Santo Tarsius yang diadakan setiap bulannya. Pada kesempatan kali ini SMA Santo mengangkat tema mewujudkan cinta kasih dalam situasi pandemi COVID-19. Saya sebagai moderator bernama Kenny Douglas Simanulang. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, yaitu Pastor Martinus sebagai Pastor Paroki Santo Franciscus Xaverius Kota Dumai. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Iya. Baik. Untuk acara selanjutnya, langsung saja kami akan mengadakan perbincangan dengan narasumber kita mengenai penanaman cinta kasih dalam diri kita dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Baik, Romo, kita langsung saja. Menurut pandangan Romo, bagaimana sih sebenarnya gambaran situasi COVID-19 pada saat ini? Dan kira-kira hal-hal kehidupan apa yang dipengaruhi oleh pandemi ini? Silakan Romo. Baik, terima kasih. Atau berdasarkan berita-berita di medsos bahwa COVID-19 atau pandemi COVID-19 di Kota Dumai ini saat ini boleh dikatakan rawan, zona merah. Rawan ya Romo ya? Rawan. Ya. Mengapa saya katakan begini? Karena untuk Kota Dumai ini sekarang sudah urutan keempat ya. kasus COVID di Riau ini. Dengan data seperti ini. Tertanggal 25 September itu ada 668 kasus 688 di Kota Dumai ini. 353 sembuh dan 13 orang meninggal. Sungguh suatu informasi data yang begitu besar ya Romo. Ya, jadi memang sudah rawan. Nomor 4. Iya, nomor 4 Kota Dumai. Ya, di Kota Dumai. Ya. Lalu dampaknya saya kira bukan dampak positif. Ya. Tapi dampak negatif dalam seluruh kehidupan masyarakat, kehidupan di Dumai ini. Contohnya lah, misalnya dari pekerja, banyak orang yang diberhentikan. Ya. Lalu dari orang yang jualan di pasar, itu omset mereka yang laku semakin berkurang, itu berkurang banyak. Ada yang sampai 60%, jadi sampai nurun 60%, tinggal laku 40%. Ada yang laku 30%, jadi nurunnya sangat drastis. Memang besar, begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan kita Romo ya. Lalu pengaruh di anak sekolah. Ini kan juga yang membuat pusing, anaknya pusing, orang tuanya pusing, guru-gurunya pun ikut pusing. Banyak waktu yang terbuang untuk itu. Ya. Jadi efektivitas pembelajaran pun banyak yang terpengaruh Romo ya. Artinya kurang terkendala, bukan terkendala. Terkendala, apalagi dengan jaringan yang tidak lancar, tidak bisa menerima apa-apa. Gitu ya Romo ya. Macam gitu. Baik, Romo, mungkin itu dari segi kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, bidang ekonomi, pekerjaan dan segala macam. Kira-kira menurut pandangan Romo, dalam situasi pandemi COVID-19 ini Romo, ada nggak ya pengaruhnya dalam krisis keimanan masyarakat itu sendiri? Iya. Ya gimana, bisa saja gambarannya, contoh misalnya masyarakat kurang yakin lagi dalam kehidupan ini, mereka tidak bisa lagi bergerak seperti apa. Kira-kira bagaimana pandangan Romo? Silakan Romo. Memang karena iman itu kaitannya kan dengan kehidupan. Iya. Tidak ada iman tanpa pengaruh kehidupan. Iya, benar Romo. Tidak ada iman itu hanya hubungannya dengan Tuhan, tanpa hubungannya dengan yang lain. Iya. Nah, maka melihat hal ini, memang kehidupan iman umat pun yang saya lihat dari gereja Katolik lah di Kota Dumai ini, memang boleh dikatakan pengaruhnya besar. Meskipun sudah diperbolehkan
untuk perayaan, untuk ibadah di gereja dengan protokol kesehatan yang lengkap. Ketat, ya. Tetapi umat yang ke gereja makin minggu bukan makin bertambah, makin menurun. Berkurang, ya. Bisa jadi mungkin takut ketularan ini. Tapi kenyataannya juga dalam hidup yang lain mereka juga biasa-biasa. Orang mau ke pasar, mau kemana, mau pesta, sudah ada pesta, biasa-biasa. Sehingga malah merasa apa gunanya ke gereja? Apa gunanya beribadah? Toh juga mengalami hal yang sama dengan orang yang tidak beribadah. Ini kalau saya perhatikan ada orang yang seperti itu. Artinya krisis iman dia itu semakin berkurang, mengalami krisis keimanan lah dirinya, rumahnya. Sementara kalau ke gereja, tempat beribadah atau bagi umat lain, agama lain, ya mungkin mereka ya ibaratnya kurang ketakutan, merasa ini ketakutan. Padahal sebenarnya dalam kehidupan sosial mereka tetap melakukan aktivitas mereka, keluar rumah, bergaul, berkumpul dengan masyarakat lain, kan itu Romo ya? Benar-benar. Baik, itulah gambaran krisis keimanan yang terjadi ya Romo ya. Baik, kalau memang terjadi hal tersebut Romo, krisis keimanan dalam diri masyarakat itu sendiri Romo, ya bisa jadi, ya dalam pemikiran saya nih Romo ya, dalam pemikiran saya bisa saja ini berhubungan dengan bagaimana kita dengan masyarakat luar, kasih yang dalam diri kita ini. Sementara kita kan dalam kehidupan masyarakat ini harus juga menanamkan kasih. Kira-kira bagaimana pandangan Romo tentang kasih dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Baik. Jadi berbicara tentang kasih kita ini tak pernah dipisahkan dengan kasih Tuhan. Iya, Romo. Karena Tuhan yang mengasihi. Menurut saya, meskipun pandemi ini makin merebak, makin meluas, makin banyak kasus-kasus yang terjadi ya, yang terjadi kejadian dengan ini, tapi Tuhan tetap mengasihi. Buktinya apa? Paling tidak untuk kita yang sehat-sehat ini, yang sehat, kita menyadari bahwa kita ini masih sehat, masih hidup. Kesehatan rumahnya. Kesehatan ini, kehidupan ini, kesempatan untuk bekerja, untuk apapun sekarang yang masih bisa kita lakukan. Ini kan memang bentuk nyata kasih Tuhan. Kasih Tuhan ya, tidak bisa dilepaskan. Ini menjadi dasar. Karena kalau orang tidak mengalami dikasih oleh Tuhan, tak mungkin dia akan bisa mengatakan oh Tuhan mengasihi kita. Tak mungkin. Maka mesti mengalami dulu, baru bisa mengatakan, baru bisa mengungkapkan, baru bisa memberi kesaksian Tuhan mengasihi kita. Contoh yang lain, bahwa kasih Tuhan itu juga secara langsung bisa. Orang bisa mengalami dibantu Tuhan, dibimbing Tuhan, diingatkan Tuhan, bisa. Bisa yang mengalami secara langsung. Tapi secara nyata bahwa kasih Tuhan itu juga bisa lewat orang lain. Misalnya lewat pemerintah yang memang berjuang untuk COVID ini, menangani COVID ini. Kan kita lihat bagaimana perjuangan pemerintah. Lalu para dokter, tenaga medis yang menangani rela mengorbankan waktu, meluangkan waktu, mengorbankan dirinya mereka juga untuk merawat para pasiennya Romo ya. Itu karena kasih Tuhan. Jadi kalau mereka tidak mengalami adalah kasih Tuhan, mungkin mereka bosan. Tapi karena yang kubuat ini adalah memang Tuhan mengasihi dia, maka aku wajib mengasihi sesama saya. Maka paham kasih, yang namanya mengasihi adalah orang yang memberi. Memberi, saya kira dalam situasi semacam ini bukan hanya memberi bentuk materi, bukan bentuk sembako, materi, bantuan uang, bukan itu. Karena mengapa saya katakan demikian? Karena semakin banyak orang, kan uangnya makin habis. Nah, bagaimana mau menyumbang kalau uangnya tidak ada? Memberikan bantuan materi ya Romo ya? Bagaimana memberikan bantuan materi kalau memang situasinya juga mereka kurang, dia sendiri butuh untuk itu. Tetapi kalau mereka menyadari bahwa memberi kan bukan mesti materi, Romo.
Ya, contohlah sekarang yang paling konkret bentuk nyata kasih ini. Ya, kalau orang menggunakan protokol kesehatan, mempraktekkan protokol kesehatan, menjaga diri sebagai bentuk kasih, ya, ini kan menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain, menyelamatkan keluarga. Paling tidak kalau kita ini tidak menyebarkan, tidak menjadi penyebab. Ini kan kalau kita mengupayakan ini memang aku berusaha menolong orang, melindungi orang kan, itu kita juga perlu melakukan hal-hal yang ditentukan oleh pemerintah saat ini menurut saya. Yang saya tangkap Romo artinya begini, dengan kita menjaga diri, dengan kita tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita dan tidak sebagai penyebar bagi masyarakat atau lingkungan kita atau keluarga kita, itu juga sudah merupakan gambaran kasih ya Romo. Bukannya gambaran, inilah bentuk nyata. Bentuk nyatanya Romo ya. Nyata, wujud nyata kasih. Jangan orang berpikir aku dikasihi kalau menerima bantuan ya Romo ya. Tidak menerima bantuan, apalah buktinya kamu ngomong sembarang-sembarang toh tidak membantu kami yang susah. Iya. Ya, karena yang namanya mengasihi kan bukan hanya orang yang mau menerima. Iya. Tapi kalau bisa memberi. Iya, benar. Iya, makanya kalaupun nggak punya, bisa memberi perhatian, bisa mengingatkan orang, bisa menegur orang. Berarti sudah menggambar, itu merupakan wujud nyatanya kita sudah menanamkan kasih, berbagi kasih kepada lingkungan kita, masyarakat kita. Ya Romo ya. Jadi intinya tadi kan saya tangkap dari Romo, masalah kasih itu dari Tuhan. Jadi terkadang kita kan manusia, saya sendiri nih bisa saja begini Romo, merasa dia aja nggak peduli, kan begitu. Padahal kita memberikan kesehatan, tiba-tiba nanti dia misalnya melakukan sesuatu bebas aja, tidak mengikuti protokol kesehatan. Dia aja nggak peduli. Jadi ujungnya saya juga mengikuti seperti itu Romo. Kira-kira itu Romo, hal-hal seperti itu bagaimana sih supaya menghindari hal itu Romo? Iya. Iya, maka kembali orang mesti menyadari bahwa yang namanya mengasihi adalah memberi, bukan yang mau menerima saja. Jadi kalau orang menunggu menerima itu bukan mengasihi. Maka kalau kita memang bisa memberi perhatian, seperti tadi kan, melaksanakan protokol kesehatan, ini kan sudah memberi. Memberi perhatian kepada orang lain. Contohlah, kalau saya ke stasi, contoh saya lah, di stasi saya tidak memberi salam kepada umat. Saya nggak mau, selama COVID ini saya tidak memberi salam kepada umat. Dan juga saya pasti pakai masker. Tidak pernah tidak pakai masker. Jika kadang umat mengatakan, Pastor kalau belum salam itu belum sah. Kurang abdul kayaknya. Kurang abdul katanya. Biarlah nggak apa-apa. Daripada karena saya ini datang kemari kan orang asing. Iya Romo. Kalian di sini kan orang di sini aman-aman saja. Tapi kalau kami dari luar, jangan-jangan saya ini kan nggak tahu. Iya Romo. Apakah sudah ada kena atau belum? Kan nggak tahu. Itulah makanya dengan memberi contoh, dengan melakukan pakai masker, mengingatkan orang. Nah itu kan inilah bentuk nyata. Bentuk nyatanya. Ini kalau bisa mereka lakukan semua orang pakai masker. Berarti saya kira bisa memutuskan mata rantai ini. Penyebaran COVID-19 ini. Artinya dengan kata lain kita sudah juga menanamkan berbagi kasih, dan artinya kita juga sudah saling menjaga satu sama lain Romo ya. Baik Romo. Terkadang begini Romo, dengan ada orang berpandangan bahwa di situasi COVID ini menghilangkan adat istiadat. Ya kan Romo, ini agak sedikit Romo ya. Kemudian kebiasaan santun ya, sopan santun itu biasanya bercengkrama satu sama lain lingkungan. Jadi keterbatasan sosial itu menjadi terjadi begitu besarnya bagi masyarakat Romo. Jadi kira-kira itu bagaimana Romo? Apakah itu benar atau salah Romo? Kalau orang memandang Romo, atau mengerti, katakanlah tidak memberi salam, Romo, lalu
Dalam pesta-pesta pun tak boleh mengulosi. Iya, kan nggak boleh mengulosi iya, kan? Iya, ulos dikasih dilipat. Iya, ini kan tidak menghargai adat, tidak menghargai iya, orang. hilang adat itu karena COVID. Iya. Tapi justru kondisi ini, iya, kalau kita tidak menyalam, ya kita tidak memberi salam orang, kita tidak bercengkerama, kita tidak kombor-kombor, itu justru kita malah mencintai. Iya, ya. Malah menghargai. Karena dengan itu kan menyelamatkan orang itu, dan menyelamatkan diri kita. Ya, karena inti hidup itu kan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri. Itu yang dikehendaki Tuhan. Iya, ya, bukan suka-suka. Ya, bukan suka-suka. Bukan berarti kita karena kita mengikuti aturannya menghilangkan ada istiadat kita, Romo ya. Bukan ditanamkan seperti itu, Romo ya. Ya, jadi artinya saya kira justru malah saat ini contohlah. Ya. Dulu orang yang rajin ke gereja itu adalah orang beriman. Iya, Romo. Tapi kalau sekarang kondisi seperti ini, kalau orang sudah lanjut usia, iya, Romo, ya, bahwa gampang tertular, itu ada, maka kalau dia ke gereja itu justru malah tidak beriman. Iya, Romo. Mengapa? Ya karena kan gampang tertular itu kemungkinan besar ada. Jadi ada ketakutan. Ya kalau dia bukan ketakutan. Kalau dia gampang tertular itu ada. Iya, benar. Dan kalau dia tertular kan langsung bisa menular kepada yang lain, menjadi penyebab yang lain tertular. Ya, ini kan tidak menyelamatkan. Iya, maka dalam kondisi seperti ini, ya biarlah kita doa di rumah tidak berdosa. Untuk kondisi seperti ini. Iya. Bukan berarti kita keimanan kita menurun ya. Bukan dalam hari tertentu tidak menurun. Tapi kadang-kadang justru ada orang yang masih normal, masih sehat-sehat. Ya, masih belum ada gampang tertular, itu malah justru yang lebih tidak malas untuk ke gereja atau beribadah ya, Romo ya. Iya, beribadah malah justru mereka punya alasan-alasan tertentu untuk tidak beribadah. Ketularan itu sebagai alasan saja saya kira. Baik, kira-kira Romo apa yang bisa Romo sampaikan berupa pesan kepada kami, khususnya SMA Santo Tarsius atau Yayasan Prajoga Riau, terutama peserta didik kita, agar mereka tetap menanamkan kasih, berbagi kasih kepada sesama mereka dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Romo. Terima kasih ya. Kita tidak tahu kan COVID ini kapan berakhir. Ya, Romo. Tapi selama vaksin ini belum diketemukan, belum belum digunakan, artinya orang belum divaksin, nampaknya COVID ini tetap akan tetap ada. Ya. Maka untuk mewujudkan kasih dalam kondisi seperti ini, antara untuk lingkungan kita antara orang tua, guru, peserta didik, anak-anak peserta didik, ini memang dituntut bersinergi kerjasama. Ya, tidak bisa suka-suka. Tidak bisa suka-suka ini menurut saya. Ya, sehingga karena sekarang anak kan lebih lama di rumah. Iya, di rumah. Maka bagaimana orang tua bisa mengawasi anaknya di rumah? Ya, harusnya di rumah, tapi kalau saya memperhatikan banyak entah yang kemana-mana. Iya. Tidak pakai masker. Maka saya memesankan supaya orang mengindahkan, mengeterapkan protokol kesehatan sebagai wujud nyata mengasihi tadi. Ya, jadi bukan hanya bukan karena aturan, tapi aturan ada ini kita berterima kasih, bisa menjadi pegangan. Tapi intinya adalah kalau aku melaksanakan aturan ini yang ditentukan oleh pemerintah, ini bukan karena ketaatan kita kepada pemerintah melulu, bukan terpaksa, bukan terpaksa, tapi ini adalah memang Tuhan bekerja juga lewat pemerintah, memberikan kasih. Ya, maka seorang beriman, ya kalau mengeterapkan protokol kesehatan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Ini kalau disadari, orang melakukan. Tapi kalau orang tidak menyadari,
Untuk apa ada protokol kesehatan? Iya. Kalau dia hanya berpikir, membuat susah-susah, membuat capek-capek, membuat kendala macam-macam, maka 3M, 3M, bukan 3 miliar. Iya, 3M itu apa? Bukan 3M. 3M adalah menghindari, menjaga jarak, menjaga jarak, menghindari kerumunan. M pertama. M kedua, mencuci tangan dengan sabun. Sering mencuci tangan. Mencuci tangan. Pokoknya kalau sudah keluar dari rumah, masuk ke rumah, cuci tangan dengan sabun. Entah dimanapun, entah di rumah sendiri, entah di kantor. Makanya kan di sekolah kan disiapkan cuci tangan. Itu fungsinya untuk itu. Jangan ada tempat cuci tangan, tapi tidak dipakai. Macam di stasi ada tempat cuci tangan, tapi malas mereka cuci tangan. Berapa menggunakan air cuci tangan ini? Kami bersih, pastor. Dari rumah ke baru siap mandi macam itu. M yang ketiga, memakai masker. Memakai masker. Jadi kalau 3M ini dilaksanakan, saya kira kita juga sudah menanamkan kasih, ya Romo. Menanamkan kasih, mempraktekkan kasih, kita sudah mengasihi, kita sudah menyelamatkan, kita sudah menggembirakan orang lain. Sebab kalau orang tidak ketularan, kan kita menggembirakan. Tidak ketularan, kita kan sudah gembira. Kita bisa beraktivitas dengan baik, ya Romo. Macam itu. Yang kedua, ya memang dengan COVID ini sehingga menggunakan alat-alat ini, HP misalnya kan Android ini, maka memang anak-anak juga mesti menggunakannya dengan baik, dengan benar. Maka mana prioritas? Jangan harusnya belajar digunakan untuk hal lain, untuk main game misalnya. Ini memang siapa yang bisa mengontrol? Entah guru, entah orang tua. Ini saya kira yang diperlukan menurut saya. Jadi kira-kira itu aja menurut Romo yang mau disampaikan kepada kami, terutama peserta didik kami. Memang kami selama ini, Romo, mengalami kendala dalam pendidikan juga. Kami tidak juga bisa secara langsung tatap muka. Benar. Namun disinilah kami berharap dengan pesan yang Romo sampaikan kepada kami semua di sini bisa mengajari kami, mengingatkan kami kembali akan kasih dalam diri kami. Dengan begitu kami bisa menjaga diri kami, tidak menjadi orang yang menyebarkan penyakit, dan tetap mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan sehingga lingkungan, tempat tinggal, tempat bekerja, pergaulan kita pun semuanya terhindar dari COVID-19. Baik Romo, terima kasih atas pengajarannya, pemaparannya, penjelasannya tentang kasih bagi kami. Semoga kami semua bisa lebih baik lagi untuk berbagi kasih ke masyarakat. Kemudian kepada pemirsa sekalian, demikianlah pertemuan kita, pembicaraan kita dengan narasumber kita tentang kasih. Apa yang telah kita dengarkan, apa yang telah kita terima dari penjelasan narasumber kita, marilah kita sama-sama menerapkannya dalam kehidupan kita. Marilah kita berbagi kasih, tidak hanya berupa materi, namun kita juga berbagi kasih dengan menjaga diri kita, melaksanakan protokol kesehatan untuk menjaga lingkungan kita agar tidak tersebar. Kepada para peserta didik kami berharap dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Apabila ada salah kata, hal-hal yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, kami dari pihak sekolah memohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Pastor atas informasinya. Demikianlah pertemuan kita, sekian dan terima kasih. Tahun 2020 adalah tahun yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Banyak hal yang terjadi pada tahun ini, di mana kita tidak dapat berkumpul bersama. Adanya jarak antara satu dan yang lainnya. Pembelajaran pun harus kita lakukan dengan jarak jauh. Tidak hanya itu, semua aktivitas yang biasanya kita lakukan pun menjadi terbatas. Khususnya pada bulan kitab suci ini, kita tidak dapat melaksanakannya bersama-sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, kita harus menahan diri untuk tetap di rumah dan tidak menyebarkan virus ini ke orang-orang yang kita cintai
Dan kita harap pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas dengan normal kembali. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, melayani hidupku. Selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan